Ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu, B. Mencegah pembelian nominal, pencukongan calon dan pengaruh kontributor kelompok kepentingan terhadap calon, C. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye, D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan, mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Jawaban A. 2. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A. 2015, 2016, dan 2017, B. 2015, 2017, dan 2018, C. 2015, 2017, dan 2019, D. 2015, 2020, dan 2025, E. 2015, 2019, dan 2023. Jawaban A. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan, B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan, C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan, D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, E. Bersifat independen. Jawaban E. 4. Di bawah ini, tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Mengkoordinasikan dengan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota, D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota, E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Jawaban E. 5. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban B. 6. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawaban D. 7. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, E. MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban C. 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, E. 30 hari. Jawaban B. 9. Calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali A. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya, masyarakat asing, dan warga negara asing, B. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, C. Pemerintah dan pemerintah daerah, D. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain, E. Perusahaan swasta nasional. Jawaban B. 10. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Jawaban B. 11.
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Suara terbanyak. E. Proporsional. Jawaban A. 12. Pemilih pada pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Two round system. E. Proporsional. Jawaban B. 13. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2019 ditetapkan berdasarkan calon yang A. Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon. B. Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih. C. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. D. Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. E. Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Jawaban B. 14. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat titik-titik bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 24 bulan. B. 22 bulan. C. 20 bulan. D. 18 bulan. E. 12 bulan. Jawaban C. 15. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A. Presiden. B. DPR dan MPR. C. DPR dan DPD. D. DPR dan Presiden. E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban D. 16. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. DPR. B. DKPP. C. Mendagri. D. Presiden. E. Pengadilan. Jawaban D. 17. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Kotak suara dan bilik suara. B. Obeng untuk mencoblos. C. Sampul kertas dan segel. D. Surat suara. E. Tinta. Jawaban B. 18. Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye kepada waktu A. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. B. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang. C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. D. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang. E. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Jawaban E. 19. Pada pemilu 2019, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak. B. Proporsional terbuka. C. First past the post. D. Two round system. E. Proporsional. Jawaban D. 20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara, pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu A. Paling lama 7 hari. B. Paling lama 6 hari. C. Paling lama 5 hari. D. Paling lama 4 hari. E. Paling lama 3 hari. Jawaban E. 21. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan menggunakan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye dan ketertiban tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sistem negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban B. 22. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil. B. Terbuka. C. Bebas. D. Langsung. E. Rahasia.
Jawaban B. 23. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan mengajukan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban B. 24. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban D. 25. Anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban E. 26. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari 2017. Jawaban B. 27. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindak yang melampaui batas kewenangan. Jawaban B. 28. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Jawaban B. 29. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan yang ada di lapangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jawaban E. 30. Lembaga negara yang merupakan suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan. Jawaban A. 31. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan
bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban B. 32. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi di kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil dan ambang batas. B. Formulir pembagian kursi dan penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan. D. Model penyuaraan. E. Sistem kepartaian. Jawaban A. 33. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menyelesaikan dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindakan pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu, penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jawaban C. 34. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban A. 35. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Jawaban C. 36. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Memasang alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha swasta tak perlu atas izin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati, wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jawaban A. 37. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jawaban D. 38. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jawaban E. 39. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jawaban D. 40. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas A. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota. B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota. C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. D. 1
ketua merangkap anggota dan 4 anggota ditambah anggota di tingkat provinsi. E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Jawaban C. 41. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu, kecuali A. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan jurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diberikan dengan pemilu, yang berkaitan dengan pemilu, sepenuhnya ditetapkan secara tidak berpihak dan adil. Jawaban B. 42. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Jawaban B. 43. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. Anggota tertua, B. Anggota termuda, C. Anggota tertua dan termuda, D. Salah satu anggota dari 7 anggota, E. Kementerian Dalam Negeri. Jawaban C. 44. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten Kota adalah A. Desa garing kelurahan atau gabungan desa garing kelurahan, B. Gabungan desa garing kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan kabupaten, E. Kota atau gabungan kota. Jawaban C. 45. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui putusan MK Nomor 22/24/PPU PUU penghubung 6/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urut suara terbanyak. A. Pasal 2010, B. Pasal 201, C. Pasal 214, D. Pasal 212, E. Pasal 222. Jawaban C. 46. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jawaban E. 47. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Jawaban C. 48. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Mandiri, B. Tertib, C. Efisien, D. Kredibil, E. Berkepastian hukum. Jawaban C. 49. Menurut Undang-Undang 1945, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan Presiden, E. Demokratis. Jawaban E. 50. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal, dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan mempertimbangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban E.